Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Siloy dengan NIM 250512040029 dari kelas TIF 2025. Jadi saya akan mendemonstrasikan program game sederhana yang saya buat menggunakan Python dengan bantuan library Pygame, dan judulnya yang saya buat ini adalah Alien versus Rocket. Jadi sebelum masuk ke kode, saya jelasin dulu gambaran besar dari game ini ya, biar lebih kebayang. Jadi di game ini kita sebagai player mengendalikan sebuah roket. Tugas utama kita adalah menembak musuh berupa UFO yang terus muncul di atas layar. Semakin banyak musuh yang kita hancurkan, maka skor kita bakalan bertambah. Dan tujuan utama dari game ini adalah mencapai skor 10 sebelum waktu habis atau sebelum nyawa kita habis. Jadi di sini ada kombinasi antara kecepatan, ketepatan, dan juga manajemen waktu. Oke, sekarang saya bakalan masuk ke bagian programnya. Di bagian awal program, saya melakukan import beberapa library penting, yaitu Pygame, SJS, Random, dan OS. Saya akan menjelaskan masing-masing guna dari library ini. Untuk Pygame, itu digunakan sebagai engine utama untuk membuat game. SJS digunakan untuk mengontrol keluar dari program. Dan Random digunakan untuk membuat posisi musuh menjadi tidak terduga. Dan OS digunakan untuk mengatur file seperti gambar dan suara supaya lebih fleksibel. Kemudian saya melakukan inisialisasi Pygame menggunakan pygame.init dan juga pygame.mixer.init. Nah, si mixer ini digunakan untuk audio. Jadi tanpa ini nanti sound effect gak akan jalan. Selanjutnya saya bakalan menentukan ukuran layar game, yaitu 800 x 500 pixel. Saya pilih ini supaya nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Kemudian untuk window gamenya, saya menggunakan pygame.display set_mode dan memberi judul Alien versus Rocket. Dan saya juga mendefinisikan beberapa warna menggunakan format RGB. Ini sederhana tapi penting banget untuk tampilan UI seperti text score, waktu, dan nyawa. Kemudian saya membuat clock menggunakan pygame time.clock. Fungsi dari clock ini adalah untuk mengatur kecepatan game atau FPS. Kalau nggak diatur, game ini bisa berjalan terlalu cepat tergantung kemampuan komputer. Selanjutnya saya membuat sistem load untuk load gambar. Saya buat sebuah fungsi khusus supaya lebih rapi dan reusable. Jadi setiap kali mau load gambar tinggal panggil fungsi ini aja. Di dalamnya saya juga menggunakan convert_alpha supaya gambar yang transparansi tetap terlihat bagus. Kemudian saya load semua aset utama game, yaitu gambar roket buat player, untuk gambar UFO buat musuh, dan juga peluru. Selain itu saya juga nambahin suara tembakan, juga suara ledakan ketika UFO ditembak sama roketnya. Untuk background saya membuat sistem try dan except. Jadi kalau misalnya file background tersedia maka akan ditampilin. Kalau nggak ada maka game tetap bisa berjalan dengan background hitam. Ini jadi salah satu bentuk antisipasi error dalam program. Selanjutnya saya masuk ke bagian yang paling penting, yaitu struktur program menggunakan OOP. Di sini saya membuat kelas utama bernama Game Object. Dibuat karena hampir semua objek di game ini memiliki kesamaan seperti posisi, ukuran, dan gambar. Daripada saya harus nulis ulang, saya harus buatnya satu dasar kelas, lalu kelas lain tinggal mewarisi. Di dalam game objek terdapat beberapa hal, yaitu atribut posisi X dan Y, ukuran width dan height, gambar, kemudian metode untuk menggambar ke layar, dan metode untuk membuat rectangle untuk collision detection. Kemudian saya membuat kelas player yang merupakan turunan dari game object. Di kelas ini saya menambahkan kecepatan dan gerak. Player hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan menggunakan keyboard. Dan saya juga membatasi gerakan player supaya nggak keluar dari layar. Karena kalau nggak dibatasi, player bisa hilang dari tampilan. Selanjutnya ada kelas enemy. Enemy ini akan terus bergerak dari atas ke bawah. Kalau musuh berhasil melewati layar tanpa ditembak, maka posisinya akan di-reset ke atas dan nyawa player akan berkurang. Di sini ada konsep punishment supaya player nggak hanya diam aja.
Lalu ada kelas bullet. Bullet ini bakalan muncul ketika player menekan tombol spasi dan bergerak ke atas. Peluru ini nantinya digunakan untuk menghancurkan musuh. Berikutnya saya membuat fungsi reset game. Fungsi ini sangat penting karena digunakan untuk memulai game dari awal dan juga restart setelah game over. Dalam fungsi ini saya mengatur player, musuh, jumlahnya 5, peluru, skor, waktu mulai, nyawa, dan juga efek ledakan. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari game, yaitu game loop. Di dalam loop ini ada beberapa proses utama, yaitu yang pertama ada event handling, update logic, dan rendering. Pertama di event handling. Di sini saya menangani input dari user seperti menutup window, menekan tombol spasi untuk menembak, dan tombol R untuk restart. Kedua, update logic. Di bagian ini semua objek diupdate. Player bergerak, peluru bergerak ke atas, musuh bergerak ke bawah. Menariknya, kecepatan musuh akan meningkat seiring bertambahnya skor. Jadi semakin tinggi skor, semakin akan sulit gamenya. Kemudian saya juga menghitung waktu. Saya menggunakan time get ticks untuk mengetahui waktu sejak game dimulai. Lalu saya kurangi dengan batas waktu, yaitu 20 detik. Jadi player harus cepat dan tidak bisa santai terlalu lama. Selanjutnya adalah collision detection. Ini bagian penting dari game. Saya menggunakan fungsi quality range untuk mengecek apakah peluru mengenai musuh. Kalau terjadi tabrakan, skor bakalan bertambah. Sound effect dimainkan, musuh di-reset ke atas, peluru dihapus, dan ditambahkan efek ledakan sederhana. Efek ledakan sederhana ini dibuat menggunakan lingkaran yang membesar, jadi terlihat seperti animasi sederhana. Setelah itu saya mengecek kondisi akhir game. Jika skor sudah mencapai target, yaitu 10, maka player menang. Namun jika waktu habis atau nyawa habis sebelum mencapai target, maka player kalah. Selanjutnya adalah rendering atau menggambar layar. Kalau background ada, maka akan ditampilkan dengan efek scrolling ke bawah supaya terlihat lebih hidup. Kalau nggak ada, maka hanya menggunakan warna hitam. Kemudian semua objek digambar, player, musuh, peluru, dan efek ledakan. Saya juga menampilkan informasi penting di layar, yaitu skor kiri di kiri atas, waktu di kanan atas, dan nyawa di bagian tengah atas. Ini penting supaya player bisa membantu kondisi permainan. Jika game sudah berakhir, maka akan muncul tulisan menang atau kalah, dan juga instruksi untuk menekan tombol R untuk restart. Terakhir di layar diupdate menggunakan pygame.display update supaya semua perubahan bisa dilihat. Dan jika game ditutup, maka pygame akan dihentikan dan program selesai. Saya akan sedikit demonstrasi sambil main, dan di sini saya akan coba gerakin player ke kiri dan ke kanan, kemudian saya tekan spasi untuk menembak. Kalau peluru kena musuh, skor bertambah. Kalau musuh lolos, nyawa berkurang. Di sini juga terlihat waktu terus berjalan, sengaja kalah atau menang. Nah, kalau misalnya kayak gini, game bakal menampilkan hasil akhir. Sebagai penutup dari pembuatan game ini, saya belajar banyak hal seperti bagaimana menggunakan pygame, bagaimana menerapkan OOP dalam game, bagaimana membuat game loop, bagaimana menangani collision detection, dan bagaimana mengatur logika permainan. Mungkin kedepannya game ini bisa dikembangkan lagi. Misalnya saya bisa menambahkan level, menambahkan variasi musuh, atau menambahkan power up. Sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah satu dari penjelasan saya yang kurang bisa dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.